Oke, ketemu lagi dengan saya. Kita masih di teknik animasi 2D dan 3D untuk saat ini. Nah, saat ini kita akan coba membuat sebuah button atau simbol dan kemudian kita berikan action script. Action script itu untuk menjalankan tombol atau button yang kita buat. Misalnya ada play, pause, dan stop. Nanti kita akan coba buat menggunakan action script 2 dulu. Nah, nanti di video berikutnya kita coba buat menggunakan action script 3.0. Oke. Sekarang kita coba action script 2.0. Oke. Karena sudah bermain di script, kita pada saat membuat create new tentukan, karena saat ini kita membuat action script 2, pilih action script 2.0. Oke, kita akan terapkan. Kemarin kita membuat animasi rotate. Kita akan buat rotate sekaligus biar ketahuan hasilnya. Nanti kita akan buat sebuah kipas angin ya. Pertama di layar satu ini kita akan buat baling-balingnya dulu. Baling-baling kipas angin. Oke, kita akan buat menggunakan line misalnya. Kita buat ya. Kita asal aja ya. Teman-teman, kita asal aja karena ini hanya sebuah contoh. Yang intinya pada materi ini adalah kita buat simbol. Ya. Kalau kurang nyatu kita satukan menggunakan subselection tool. Ya. Kita gabungkan menggunakan subselection tool. Oke, itu udah nyatu. Bawahnya juga sama, kita satukan kembali. Biar nanti bisa diwarnain. Ya. Oke, kita bisa edit biar lebih bagus untuk posisi baling-balingnya misalnya ya. Kita rubah-rubah sesuai dengan yang kita inginkan untuk model dari baling-baling kita. Misalnya seperti inilah ya. Nah, misalnya seperti ini. Kita kasih warna, warnanya bebas, teman-teman tentukan sendiri warnanya. Kali ini kita kasih warna hijau. Nah, syarat untuk memberi warna jangan lupa, semua titik-titik itu harus tersambung, terkoneksi ya. Setelah selesai kita akan buat menjadi 3 dengan cara Ctrl C, Ctrl V. Biar dia di tengah-tengah, Ctrl V-nya didampingi dengan Shift. Jadi paste in place. Mempaste di tempat itu sendiri. Gunakan key atau free transform tool biar nanti dia langsung titik rotationnya di titik tengahnya, pindahkan titik point yang di tengah itu ya, senternya kita pindahkan, kita geser aja. Nah, seperti ini. Kita paste kembali. Tadi udah kita copy, tadi tinggal paste aja. Kita buat di bawahnya. Nah, oke. Biar lebih menarik, di tengah-tengahnya kita kasih objek lingkaran. Gunakan Shift Alt dari tengah-tengah biar langsung di tengah-tengah seperti itu. Nah, oke. Nah, ini baling-balingnya sudah jadi. Kita kecilkan, kalau terlalu besar, kita kecilkan menggunakan Free Transform Tool. Gunakan Shift supaya scalingnya proporsional. Ya. Kalau nggak Shift nanti gepeng-gepeng seperti itu. Ya. Jadi gunakan Shift. Pada saat kita mengecilkan, gunakan Shift dan dari diagonal. Ini kipas angin untuk baling-balingnya sudah jadi. Kita tinggal buat kreatifnya untuk membuat bagian luarnya atau tutupnya. Tutupnya jangan di layar yang sama. Kita gunakan layar baru. Misalnya tutup kipas ya. Tutup kipas, kita bikin lingkaran. Jangan pakai fill color karena kita hanya perlu outline-nya saja. Kita buat lingkarannya seperti itu. Kita bisa lakukan penggeseran, disesuaikan. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, oke. Terus kita bisa buat lingkaran itu menjadi 2. Ctrl C, Ctrl C, V. Kita kecilkan untuk di tengah-tengahnya dia. Nanti kita taruh di tengah-tengah lingkaran itu.
Nah, misalnya di sini, ya, kita kasih warna, mau hitam boleh, mau warna lain boleh. Misalnya kita kasih warna biru tua atau hijau tua nggak apa-apa. Kita kasih warna. Terus baling-balingnya kita kasih, baling-balingnya bisa pakai line tool dan lain sebagainya. Ini bisa kita berikan line tool seperti ini. Ini di asal aja nggak masalah, disesuaikan aja dengan yang diinginkan teman-teman. Jadi ini hanya contoh aja. Nanti masalah kreatif teman-teman buat sendiri di rumah. Yang lebih bagus sesuai dengan keinginan. Ini hanya contoh untuk bagian kisi-kisi lah ya. Kisi-kisi atau tutup dari kipas angin tersebut. Oke, seperti itu. Ini contohnya seperti ini. Ya. Kalau yang kelebihan dihapus saja. Nah, ini kan ada yang kelebihan nih hitamnya. Kita hapus saja. Seperti itu. Oke. Nah, ini baling-balingnya sudah jadi. Terus kita misalnya buat untuk tiangnya. Buat layer baru, ketik tiang. Atau kasih nama tiang. Misalnya saya akan buat menggunakan rectangle tool. Karena biar lebih mudah kita buat menggunakan kotak. Rectangle tool. Kita buat tiangnya. Nah, kalau mau kreatif sedikit ya tiangnya bawahnya mungkin dilebarin sedikit, kanan kirinya nah, seperti itu misalnya. Terus di bagian yang lantai kita bikin alasnya menggunakan oval. Nah, bisa seperti itu. Nah, oval ini harusnya adanya di bagian bawah, di bawah dari si tiang ini. Jadi pada saat kita membuatnya seperti ini, saya ulangi, itu di luarnya dulu. Kita buat seperti ini, baru nanti kita tempatkan di bawah. Supaya bisa kelihatan di bawah, karena dalam saudara kita grup dulu. Kita grup, nah nanti kita bisa tempatkan dia di bawah. Di situ klik kanan, arrange, send to back. Kok nggak kelihatan atau masih kelihatan di atas? Karena objek yang satu lagi itu belum kita lakukan grup. Kita bisa lakukan grup di objek yang satu lagi. Sorry. Kita lakukan grup di objek yang satu lagi ya. Kita lakukan grup. Nah, baru kita tempatkan, nanti objek itu akan kelihatan di bawahnya. Oke. Kalau yang atas ini kelihatan di atas, jangan khawatir itu karena layernya ada di bawah. Tinggal kita geser seperti ini. Nah, ini sudah jadi untuk kipas anginnya. Sekarang kita buat buttonnya. Oh ya, lupa. Kipas anginnya kita buat muter dulu. Kipas anginnya kita buat muter dulu ya. Tutup kipasnya, kalau struknya kurang lebar nanti bisa dilebarin ya. Kipas anginnya dulu kita baling-balingnya kita putar, kita buat sampai 50 misalnya. Kalau untuk baling-baling tekan keyframe, insert keyframe atau F6. Yang lain kita buat F5 saja karena kita perlukan hanya tampilannya, jadi tidak perlu keyframe baru. Kalau seandainya mau keyframe juga nggak masalah. Terus di layer baling-baling kita klik kanan, create classic twin. Ini agak cepat karena materi ini udah pernah sebelumnya. Jadi ini hanya untuk membantu kita nanti pada saat membuat button ya. Oke, kita pilih twinningnya kita bikin CW biar nanti muternya ke kanan seperti ini. Nah, timbul pertanyaan. Ini saya tutup dulu untuk layer kipasnya biar kelihatan seperti ini. Kalau kita play, nah geraknya ini kan acak-acakan ya. Nah, kalau acak-acakan seperti itu sangat mudah sekali. Teman-teman klik layer 1 di frame klik layer baling-baling di frame 1, gunakan free transform tool. Nah, di sini ada titik tengahnya teman-teman, ada titik senternya. Ini teman-teman geser titiknya di tengah-tengah baling-baling kita. Nah, misalnya di situ. Terus yang di frame akhir juga sama, tempatkan di situ juga. Nah, jadi nanti kalau pada saat di play dia di situ aja, tetap di situ titik senternya. Oke ya, jangan lupa itu teman-teman. Oke. Sekarang kita buat untuk tombolnya. Sebelum masuk ke tombol dulu, perputaran ini bisa dipercepat juga. Kemarin lupa saya sampaikan di sini ada 1 kali di bagian CW-nya, ya.
kita bisa naikkan, misalnya menjadi 10 misalnya, atau menjadi berapa, terserah kita maunya berapa. Ya, kalau kita enter, semakin kita buat angka semakin besar, kipas angin itu akan semakin kencang. Ya, oke. Sekarang kita buat simbol atau button. Jangan gunakan di layer yang ada objeknya, karena nanti akan bentrok, nanti akan crash nanti. Access script-nya nanti kemungkinan besar nggak akan bisa jalan. Kita buat satu layer khusus untuk simbol atau button. Buat layer, di situ kita bikin misalnya button, oke, atau simbol. Button di sini itu fungsinya sebuah tombol yang nanti bisa diberikan access script dan diberikan perintah-perintah. Tergantung perintah kita. Kalau play berarti menjalankan, kalau pause berarti dia untuk berhenti, kalau stop berarti akan kembali ke awal lagi. Nah, itu sebuah button. Nah, cara membuat button itu juga tidak sulit. Button dari bawaan si aplikasi itu juga disediakan. Cara ngambilnya di situ ada Windows, di situ ada Common Library, saya ulangi. Ke menu Windows, di situ ada Common Library, Common Libraries tulisannya. Di situ ada button. Jadi tinggal diklik buttonnya, nanti akan ada banyak pilihan button di situ. Misalnya yang icon play pause itu kan banyak sekali. Misalnya di play bagian rounded, klasik dan lain sebagainya, ini ada semua. Nah, seperti itu. Ini banyak sekali. Tinggal teman-teman buka gitu. Nah, itu banyak sekali. Pilihan-pilihan itu banyak sekali. Nah, ini tombol-tombolnya seperti itu. Itu banyak sekali. Silahkan teman-teman pakai yang teman-teman inginkan. Misalnya saya mau yang rounded green tadi ya. Saya ambil berarti play. Play, pause, stop. Sesuai dengan judul kita. Kalau mau tiga-tiganya langsung tinggal tekan shift aja. Tekan shift, di blok, diklik drag and drop teman-teman. Nah, seperti ini. Biar kelihatan buttonnya saya akan perbesar dulu. Nah, oke, saya close untuk library-nya. Nah, ini sudah ada play, pause, dan stop. Saya akan susun menurun aja. Nanti fungsinya apa sih? Nah, fungsi untuk play, pada saat kita pencet tombol play, nanti kipasnya akan jalan. Dan pada saat kita tekan tombol pause, kipasnya akan berhenti di situ. Pada saat kita tekan stop, kipas itu akan kembali berhenti di awal. Karena biasanya kalau kita setel musik, setel video, kalau kita tekan stop, dia akan kembali ke awal. Kalau pause, dia akan berhenti di situ. Oke, udah siap? Karena ini sudah berupa tombol yang kita ambil dari bawaan si aplikasi, kita tidak perlu convert to symbol. Kalau kita berupa teks, kita harus convert dulu. Atau kita berupa objek atau shape, kita harus convert dulu biar menjadi button atau tombol atau simbol. Oke, nanti kita akan coba praktekkan. Nah, sekarang kita lanjutkan yang ini dulu. Karena ini sudah berupa button, kita tinggal memberikan action script. Cara memberikannya, tekan F9 pada keyboard. Tentukan dulu tombol mana yang akan kita buat. Misalnya tombol play. Kita klik dulu play-nya, pilih F9. Ingat, kalau di dalam laptop menggunakan fungsi Fn F9, tergantung dari laptop masing-masing. Oke. Ini kotak dialog action. Karena kita pakai tadi pertamanya action script 20, di sini muncul action 10 dan 20. Kalau kita rubah ketiga, dia nanti nggak akan hidup, mati semua nanti. Jadi kita sesuaikan dengan dokumen yang kita punya. Kita pilih 20. Kalau sudah muncul seperti ini, pilih global function. Di atas ini teman-teman, pilih global function. Terus aktifkan movie clip-nya, pilih movie clip-nya dibuka, yang bagian anak panah serong itu. Karena berupa button harus ada perintahnya. Perintahnya on release ataupun on press. Caranya kalau pakai script 2 cukup mudah. Kita pilih on, di double klik, on. Di situ nanti muncul teman-teman. Ada press, release, outside, rollover, dan lain sebagainya. Karena kita untuk fungsi play yang sekarang bisa gunakan press atau release. Kalau saya terbiasa pakai release. Kita pilih release. Pindahkan kursornya di belakang kurung kerawal. Karena kita bermain script, hati-hati, salah titik koma, kurungnya hilang, nggak akan bisa jalan.
Terus kita pilih timeline control yang di sebelah kiri, teman-teman. Karena kita maunya play, pilih play, double klik di play. Nanti muncul script. Nah, inilah script untuk menjalankan play di versi ActionScript 2.0. Jadi teman-teman nggak usah menghafal terus ngetik. Ya kalau yang bisa lebih bagus, tapi kalau misalnya lupa cukup double klik di sini sudah otomatis akan ada scriptnya. Oke, sekarang kita jalankan. Nanti masih jalan ya ininya. Kipasnya otomatis jalan. Kenapa? Karena button yang di sini hanya untuk play. Biar kipasnya ini di awal berhenti, di frame 1 kipasnya kita berikan ActionScript stop. Nggak pakai on release atau yang lain sebagainya. Kita buat dia stop. Biar dia berhenti di frame awal itu ya. Kita Ctrl Enter lagi. Nah, dia udah berhenti. Sekarang kita jalankan play-nya. Nah, dia akan muter sesuai dengan fungsi play yang kita punya. Nah, kalau ada pertanyaan, kok itu berhenti sendiri? Karena frame kita hanya buat sampai frame 50. Pada saat frame 50 dia selesai dan dia akan berhenti di frame 1. Karena di satunya kita berikan ActionScript stop. Kecuali di satunya nggak ada stop, dia akan jalan terus. Oke ya, bisa dimengerti ya teman-teman ya. Terus cara membedakan antara tombol yang sudah jadi button ataupun objek itu gampang. Kalau udah jadi button itu ada gambar, kalau kita tempelkan mouse-nya melewati dia itu akan ada berubah. Nah, seperti itu. Ada gambar tangan sesuai dengan settingan kursor masing-masing ya. Kalau normalnya seperti ini. Biasanya kursor itu kan ada panah, kalau kita tempelkan dia akan menjadi gambar tangan atau hand tool kan gitu. Oke, sekarang masuk fungsi yang kedua. Pilih button pause-nya, kita berikan ActionScript. F9, lakukan cara yang sama, on, release, pindahkan kursornya ke belakang, pilih yang di bagian timeline control, pilih stop. Kenapa untuk pause pakainya stop? Karena dia harus berhenti di situ. Kita jalankan. Ctrl Enter, test movie, play, pause, play, pause. Oke teman-teman, pause itu nama buttonnya, tapi fungsi scriptnya itu stop. Oke, sekarang kita stopnya. Stopnya kita pilih, kita berikan ActionScript sama on release. Nah di sini teman-teman jangan pakainya stop, tapi go to and stop. Artinya apa? Dia akan berhenti, dia akan pergi dan berhenti. Go to itu pergi kemana? Ke frame berapa yang kita inginkan. Di sini ada kursor klik-klip, kita masukkan angka 1 karena biar dia berhenti di paling awal. Oke, kita Ctrl Enter. Play, pause, stop. Stopnya itu akan kembali ke frame 1. Ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, bagaimana cara membuat simbol apabila kita menggunakan tulisan ataupun objek yang buatan kita sendiri yang bukan dari bawaan si aplikasi. Oke, kita coba langsung saja. Masih di layar button aja biar satu. Kita misalnya menggunakan teks, pilih text tool, ketik di sini, ya, posisinya bebas. Kita bikin apply. Satu-satu kita langsung lanjutkan eksekusinya. Play, kita kasih ActionScript, itu nggak akan bisa teman-teman. ActionScript-nya nggak akan terbuka atau nggak akan bisa nyala atau aktif. Kenapa? Karena play di sini masih berupa teks, bukan berupa button. Yang tadi saya sudah jelaskan di depan, kalau untuk memberikan ActionScript, dia harus berupa simbol atau button. Oke, kita convert to simbol dengan cara F8 atau di situ ada insert simbol ya. Di sini kan ada di menu nih. Insert new symbol sama ya teman-teman ya. Kalau mau langsung tekan F8 saja. Kalau F8 itu kalau di laptop jangan lupa pakai Fn ya, nanti bingung nanti. Di sini udah button, kita kasih nama boleh, enggak juga boleh. Misal kita kasih nama buttonnya play. Kita oke. Sekarang kita kasih F9. Nah, itu udah nyala teman-teman. Lakukan hal yang sama. On, release, play. Kita geser, kita pilih play. Oke. Kita jalankan ya teman-teman ya. Ya, kita play. Nah, ini kalau kita tempelkan kan udah ada gambar tangannya. Kita play. Jadi dia tetap bisa berputar. Oke ya teman-teman ya. Itu cara membuat button
sekaligus memberikan fungsi action script, play, pause, dan stop. Saya ulangi sekali lagi. Kita buat button sekarang menggunakan objek sendiri ya. Kalau tadi kan tulisan udah, button bawaan si aplikasi sudah. Sekarang kita buat objek sendiri. Misalnya saya buat objek lingkaran. Nah, saya kasih warnanya merah. Nah, merah buat stop. Nah, oke. Caranya simple. Dipilih objeknya bisa dengan cara blok atau dan lain sebagainya. Tekan F8, merubah menjadi simbol. Tekan F9, on, release. Karena kita mau stop, berarti kita harus menggunakan go to and stop. Ya, go to and stop, pilih karakter atau frame-nya 1, parameternya 1. Kita Ctrl Enter. Play, stop. Nah, kalau play, stop, semua jalan. Play, pause. Play, stop. Bisa dipahami ya teman-teman sampai sini ya. Jadi itu cara membuat simbol plus cara menggunakan atau memasukkan action script 2.0 untuk fungsi-fungsi sederhana seperti button, pause, dan stop. Saya rasa sudah sangat jelas. Nanti kalau masih bingung ataupun kira-kira lupa, bisa diulang videonya dari awal kembali ataupun bisa ditanyakan di bagian komen. Silahkan. Mudah-mudahan video yang sederhana dan singkat ini bisa membantu kawan-kawan yang sedang belajar untuk membuat action script 2.0. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.